Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esya Putri Khotimah, siswi dari kelas 10-7. Jadi di sini saya akan membahas materi biologi tentang perubahan lingkungan. Sebelum memasuki materi, ada 6 pokok yang akan saya bahas. 1. Definisi keseimbangan dan perubahan lingkungan. 2. Definisi pencemaran lingkungan. 3. Macam-macam polutan. 4. Macam-macam pencemaran. 5. Akumulasi pencemaran lingkungan. Dan keenam, usaha migrasi pencemaran lingkungan. Oke, jadi definisi keseimbangan dan perubahan lingkungan. Jadi keseimbangan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan kehidupannya. Lingkungan dikatakan seimbang apabila memiliki daya dukung dan daya lenting. Jadi daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Sedangkan daya lenting adalah kemampuan untuk pulih kembali kepada keadaan. Perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan yang dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Definisi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masuk atau dimasukkannya bahan pencemar ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan itu menurun. Lingkungan dikatakan tercemar jika kadar polutan sudah melebihi ambang batas. Hal ini dapat menyebabkan daya dukung lingkungan menurun dan aktivitas makhluk hidup juga terganggu. Selanjutnya, macam-macam polutan. Nah, dalam macam-macam polutan ini ada 3 kategori, yaitu secara fisik, kimia, dan biologi. Nah, secara fisika contohnya seperti botol, kaleng, dan plastik. Nah, untuk kimia contohnya seperti pestisida, pupuk, dan asap. Nah, untuk contoh biologinya seperti alga, bakteri, dan gulma. Selanjutnya, macam-macam pencemaran. 1. Pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi ketika udara tercampur dengan zat berbahaya seperti asap pabrik, asap kendaraan, dan gas kimia yang sehingga menyebabkan kualitas udara itu menurun dan membahayakan makhluk hidup. Contohnya seperti CO2 yang menyebabkan efek rumah kaca, CFC yang merusak lapisan ozon, SO2 dan NOx yang menyebabkan hujan asam, dan yang terakhir CO, membahayakan bagi tubuh. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air terjadi ketika masuknya limbah ke dalam air sungai, air danau, atau air laut, sehingga menyebabkan air itu menjadi kotor dan tidak layak digunakan. Sumber pencemaran air ini terdapat dari limbah pertanian, limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertambangan. Dampaknya itu menyebabkan ikan mati, air berbau, dan menimbulkan penyakit baru. Terus yang ketiga ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi ketika tanah tercampur dengan bahan berbahaya yang sulit diuraikan. Penyebabnya karena limbah anorganik, limbah pertanian seperti pupuk dan pestisida, limbah rumah tangga seperti sampah plastik, limbah industri, dan bahan kimia pertanian. Ada beberapa dampak dari pencemaran tanah, yaitu tanah menjadi tidak subur, tumbuhan yang sulit tumbuh, dan mencemari air tanah. Dan yang terakhir ada pencemaran suara. Pencemaran suara adalah kebisingan atau suara dengan frekuensi di atas 80 desibel. Nah, pada pencemaran udara ini mempunyai beberapa macam. 1. Kebisingan impulsif. Kebisingan yang terjadi secara tiba-tiba dengan waktu singkat. Contohnya seperti suara petir, ledakan petasan, dan tembakan senjata. Lalu yang kedua ada kebisingan semi kontinu. Kebisingan yang terjadi secara berulang tapi tidak terus-menerus. Contohnya seperti suara kereta api, suara mesin di fotokopi, dan suara kendaraan di jalan raya. Terus yang ketiga ada kebisingan impulsif bernada tinggi. Kebisingan yang terjadi secara tiba-tiba dengan nada yang tinggi dan tajam. Contohnya seperti sirine ambulans, alarm kendaraan, dan peluit wasit. Dan yang terakhir keempat adalah kebisingan kontinu. Kebisingan yang terjadi secara terus-menerus dengan waktu yang lama. Contohnya seperti suara mesin pabrik, suara AC yang besar, serta suara generator listrik. Selanjutnya, akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan. Akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan disebut dengan biomagnifikasi. Biomagnifikasi adalah proses meningkatnya kadar zat pencemar pada setiap tingkat rantai makanan. Hal ini terjadi karena zat pencemar yang sulit diuraikan sehingga terus menumpuk di tubuh makhluk hidup. Kadar pencemar dinyatakan dalam ppm, parts per million. Contohnya seperti air yang tercemar mengandung racun dimakan oleh plankton, kemudian plankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar, kemudian ikan besar dimakan oleh manusia.
Semakin tinggi tingkat trofik makhluk hidup, semakin besar pula kadar pencemar yang tertumpuk di dalam makhluk hidup. Akibat biomagnifikasi dapat menyebabkan makhluk hidup mengalami gangguan kesehatan, kerusakan organ, keracunan, bahkan kematian. Dan yang terakhir, usaha mengatasi pencemaran lingkungan. 1. Mengatasi pencemaran udara. Pertama, mengurangi asap kendaraan bermotor. Yang kedua, menanam pohon atau reboisasi. Dan yang ketiga, mengurangi asap pabrik dan pembakaran sampah. Yang kedua, mengatasi pencemaran air. Yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai. Yang kedua, mengelola limbah sebelum dibuang. Dan yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga, mengatasi pencemaran tanah. Ada beberapa prinsip yang digunakan, yaitu 1. Reduce, mengurangi penggunaan barang yang sekali pakai. Yang kedua, reuse, menggunakan barang yang masih layak dipakai. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang sampah. Yang keempat, repair, memperbaiki barang agar dapat digunakan kembali. Yang kelima, reuse, mengurangi penggunaan barang yang sulit terurai. Yang keenam, redurability, menggunakan barang yang lebih tahan lama agar tidak cepat menjadi sampah. Yang ketujuh, replace, mengganti barang yang berbahaya dengan barang yang ramah lingkungan. Yang kedelapan ada reconstruct, mengolah kembali barang agar dapat dimanfaatkan. Dan yang terakhir kesembilan, recovery, mengambil barang yang masih berguna dari limbah. Yang keempat, mengatasi pencemaran suara. Dengan yang pertama, mengurangi sumber kebisingan. Yang kedua, menggunakan peredam suara. Dan yang ketiga, menanam pohon di sekitar jalan atau pabrik untuk meredam suara. Baiklah, segitu materi yang dapat saya sampaikan pada materi biologi kali ini. Untuk kalian, perubahan lingkungan ini jangan dianggap sepele, karena ini banyak dampaknya bagi kita ataupun makhluk hidup di sekitar kita. Maka dari itu, kita menjaga keseimbangan lingkungan dan menjauhi pencemaran lingkungan. Jadi terima kasih telah menonton dan mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan orang-orang sekitar kalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.